tes. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Wijayantiani Nida dengan NIM 1906091008. Pada video kali ini, saya akan menjadi seseorang yang akan memediasi perkara dalam kasus pelayanan kebidanan, yang dimana perkara ini yaitu kasusnya seorang bidan telah memiliki praktek mandiri selama 1 tahun lebih. Lalu datang seorang ibu yang mengalami keluhan perut terasa kencang dan merasakan sakit sejak 5 jam yang lalu. Lalu sang bidan memeriksa. Dari hasil pemeriksaannya ditemukan bahwa bayi terletak sungsang. Nah, di sini bidan menjelaskan kepada keluarga pasien atau suami pasien bahwa janin yang berada dalam kandungan ibu terletak sungsang dan harus dirujuk. Keluarga pasien menolak adanya rujukan kepada pasien dikarenakan terkendala biaya dan transportasi. Lalu pasien memaksa bidan agar membantu pasien dalam melakukan persalinan. Nah, di sini karena keadaan pasien sudah lemah, maka bidan menerima anjuran dari keluarga pasien untuk membantu pertolongan pasien. Lalu dikarenakan persalinan yang lama, sehingga janin atau calon bayi saat dilahirkan dalam keadaan meninggal dikarenakan terlalu lamanya persalinan terjadi, sehingga keluarga pasien menuntut bidan untuk mempertanggungjawabkan atas pelayanan yang diberikannya sehingga membuat bayi keluarga tersebut meninggal dunia. Lalu di sini saya akan menampilkan sebuah video yang dimana jadinya mediasi antara dua belah pihak, yaitu pihak keluarga pasien dan pihak bidan. Selamat menyaksikan. Hadir, maka saya akan mulai acara mediasi pada hari ini. Baik mengenai kasusnya yang pertama itu dari keluarga pasien yang menuntut bidan karena bayi meninggal atas pelayanan yang bidan berikan lambat. Baik untuk dari keluarga pasien, apakah bisa menjelaskan bagaimana kronologi kejadiannya terlebih dahulu? Bisa. Begini, saya dan istri saya datang ke praktek bidan tersebut dikarenakan istri saya mengeluh perutnya terasa kencang dan sejak 5 jam lalu bidan melakukan pemeriksaan, dikatakan bahwa calon anak saya letaknya sungsang dan harus dirujuk. Karena saya kekurangan biaya untuk itu, maka saya minta agar bidan yang melakukan pertolongan kepada istri saya. Namun karena pelayanan bidan yang lama dan lambat, maka bayi saya mati. Ini menceritakan kembali bagaimana kronologi kejadian di praktek bidan sendiri. Baik, saya bisa menjelaskan kronologinya. Kronologinya itu terjadi seorang ibu hamil datang ke rumah sakit ke klinik saya dengan mengeluh perutnya terasa kencang dan sakit sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan janin ternyata letaknya sungsang dan harus segera dilakukan rujukan untuk mendapat penanganan lebih lanjut, yaitu dilakukan operasi sesar. Namun keluarga tidak mau dan menolak tindakan tersebut dan tetap ingin bidan yang menolong persalinannya dengan alasan terkendala biaya untuk alat transportasi transportasinya ke rumah sakit. Karena keluarga pasien memaksa dan keadaan itu sudah melemas, maka bidan membantu persalinan tersebut. Tetapi persalinan berlangsung cukup lama dikarenakan kepala janin yang terletak sungsang. Lalu saat janin dapat lahir, namun bayi dalam keadaan meninggal karena persalinan yang sudah lama. Namun kenyataannya pelayanan yang diberikan tersebut lambat dan lama sehingga membuat bayi saya meninggal.
Sebelumnya saya sudah meminta persetujuan kepada keluarga untuk dilakukan rujukan. Dikarenakan kondisi ibu yang lemah dan juga keadaan janin yang sungsang, tapi keluarga pasien tetap menolak dengan alasan kendala biaya tersebut. Ya, saya memang menolak dengan alasan kendala biaya, namun saya menaruh harapan jika bidan bisa melakukan pertolongan dengan baik dan cepat. Baiklah, saya jeda terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada bidan, apakah sebelum melakukan pelayanan tersebut sudah melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada keluarga pasien melalui lisan maupun tertulis? Saya sudah meminta keluarga pasien untuk menandatangani surat pernyataan dan juga untuk menandatangani surat pernyataan penolakan untuk tindakan rujukan terhadap pasien. Apakah dari pihak keluarga sudah menerima surat pernyataan dan sudah menandatangani surat pernyataan tersebut? Saya sudah menerima dan menandatangani. Dikarenakan dari pihak keluarga sudah menandatangani surat persyaratan persetujuan sebelum melakukan tindakan, jadi tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dilibatkan ke bidan, dikarenakan keluarga pasien sudah mengetahui bagaimana kondisi ibu dan bagaimana efek dari tidak dilakukannya tindakan tersebut, dan keluarga pasien sudah menandatanganinya secara tertulis. Cara untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara perdamaian dari kedua belah pihak, melakukan perdamaian secara kekeluargaan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut ke jalur hukum. Jika kasus ini berlangsung hingga ke jalur hukum, maka dari pihak keluarga bisa dituntut dikarenakan adanya unsur pemaksaan kepada bidan, dan bidan bisa mendapatkan sanksinya karena bidan melakukan pertolongan di luar atas wewenangnya. Sekarang bagaimana kepada pihak keluarga, apakah ingin berdamai atau ingin dilanjutkan ke jalur selanjutnya? Baik, jika itu jalan keluarnya, saya akan selesaikan secara damai saja. Saya tidak ingin menjadi masalah lainnya lagi terhadap keluarga saya. Baik, apakah dari bidan bagaimana? Apakah ingin berdamai atau ingin melanjutkan kasus ini? Baik, saya menerimanya dengan dilakukan secara damai. Karena kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya harapkan nantinya tidak ada muncul permasalahan kembali mengenai kasus ini. Saya nyatakan mediasi ini berhasil dan menemukan titik terang atas permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah menyimak video yang saya tampilkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih.